Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazela Aulia Rosa. Saya mahasiswi dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan bernomor NPM 2034025112. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Materi yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama, sejarah teknologi informasi, yang kedua, pengertian teknologi informasi, yang ketiga, manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan, dan yang keempat adalah keuntungan penerapan teknologi informasi. Yang pertama adalah sejarah teknologi informasi. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi penggandaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Kemudian, komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK. Beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu atau integrated elektronik pada tahun 1957. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua tentang pengertian teknologi informasi. Siapa sih yang nggak tahu teknologi informasi? Oke, kita mulai dari menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi atau IT adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mekomunikasikan, dan menyebar informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga yang berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuat kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Menurut ATTA, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu tentang manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Di sini kita mempunyai 4 manfaat. Yang pertama ialah
munculnya peluang bisnis baru. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Dan yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Dan yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru atau e-bisnis. Semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai model bisnis yang juga sangat menguntungkan. Contohnya, pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan perusahaan Google akan mendapat banyak keuntungan dari search engine itu. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Ketiga, mempermudah proses komunikasi dan memonitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama. Dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para karyawan. Lalu yang keempat ialah akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang keuntungan penerapan teknologi informasi. Di sini kita mempunyai 4 keuntungan dari penerapan teknologi informasi. Yang pertama ialah memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Internet sebagai suatu media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh orang karena internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Juga dapat melakukan pencarian informasi dengan cepat. Yang kedua, membuka peluang bisnis baru. Keunggulan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis yaitu dapat membuka peluang bisnis baru lewat internet. Fenomena ini ditandai dengan adanya iklan yang terdapat pada setiap situs komersil. Selain itu, juga terdapat situs yang dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Yang ketiga, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dirasakan pada bidang kesehatan. Hal ini ditandai dengan terdapatnya software yang dapat mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Dan yang keempat adalah memperkaya kebudayaan. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita dapat memperlihatkan kekayaan kebudayaan kita melalui situs internet yang dapat dilihat oleh seluruh dunia. Berikut merupakan contoh teknologi informasi di masa pandemi. Berikut cuplikan videonya. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi digital bantu tekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata pandemi menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Tren teknologi apa saja yang berkembang di masa pandemi?
belanja online, pesan antar makanan, dan kebutuhan pokok. Banyak dari kamu pasti menghabiskan berjam-jam setiap hari selama karantina untuk mengisi keranjang belanja di marketplace favorit atau sibuk mencari voucher potongan setengah harga untuk delivery makan siang. Belanja online dan pesan antar makanan saat pandemi menjadi favorit banyak orang. Sekitar 301.000 UMKM beralih ke digital selama pandemi, dengan potensi 171 juta pengguna internet. Survei mengatakan 70% warga Indonesia juga lebih memilih untuk belanja online selama pandemi. Sistem pembayaran digital. Virus mungkin saja menempel di uang tunai. Maka saat AKB dimulai, pembayaran digital tanpa kontak, seperti kartu atau dompet elektronik, adalah metode pembayaran yang direkomendasikan. Pembayaran digital memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran barang, layanan, dan tagihan dengan lebih cepat dan minim kontak fisik. Sepanjang PSBB bulan April lalu, Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang digital atau uang elektronik mencapai 64,48%. Teknologi penunjang kerja remote. Saat instansi pemerintahan dan swasta mengikuti anjuran work from home, bekerja jarak jauh memanfaatkan teknologi seperti ruang rapat virtual, penyimpanan berbasis cloud, aplikasi manajemen proyek, dan bahkan teknologi pengenal wajah yang memungkinkan seseorang untuk tampil di depan latar belakang virtual untuk menjaga privasi rumah. WhatsApp melaporkan adanya peningkatan pengguna hingga 40% selama pandemi berlangsung. Aplikasi telekonferensi Zoom juga melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 85% hanya dalam waktu 3 bulan, yakni mencapai 166 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Inovasi belajar jarak jauh. Pada pertengahan April, 191 negara mengumumkan penutupan sekolah dan universitas, yang berdampak pada 1,57 miliar pelajar. Banyak lembaga pendidikan mulai menawarkan kursus online untuk memastikan pendidikan tidak terganggu selama karantina. Guru dan siswa juga dituntut menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti telekonferensi. Selain itu, teknologi virtual tour dan augmented reality juga populer di pendidikan non-formal. Tapi ada kekhawatiran bahwa teknologi bisa memperlebar kesenjangan antar siswa karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas. Telehealth. Rumah sakit jadi tempat yang paling rentan dalam penularan virus di tengah pandemi. Teknologi telehealth memfasilitasi layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi dokter lewat aplikasi dan diagnosis otomatis dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Biasanya AI akan mengajukan pertanyaan untuk mendeteksi kemungkinan gejala dan memberikan saran. Apakah kita perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, atau istirahat dan makan sehat saja sudah cukup? Digital Entertainment. Sementara beberapa tempat hiburan ditutup dan berbagai acara ditunda, orang-orang perlu hiburan untuk menghilangkan rasa bosan selama karantina. Lagi-lagi internet menyelamatkan kita. Platform video on demand telah menjadi bagian dari kehidupan karantina kita. Netflix memperoleh 15,8 juta pelanggan baru sepanjang periode Januari hingga Maret 2020. Sedangkan YouTube mengalami kenaikan sekitar 20% dari setiap menit streaming. Pada minggu pertama April, Nielsen menghitung 32 miliar menit waktu streaming YouTube. Sedang tahun sebelumnya hanya merekam 15 miliar menit pada minggu yang sama. Robot dan drones. Selama pandemi, robot telah digunakan untuk melakukan disinfektan area publik atau mengirimkan makanan kepada mereka yang sedang karantina. Sekarang, drone bisa membawa anjing berjalan-jalan di sore hari atau mengirim barang. Korea Selatan misalnya, mempunyai inovasi melayani konsumen dengan menggunakan robot sebagai inisiatif cegah kontak antara pegawai dengan konsumen di kafe yang mulai buka saat normal baru. Teknologi di sektor publik.
Saat pandemi meluas di seluruh belahan dunia, masing-masing pemerintah mengambil langkah cepat untuk memanfaatkan teknologi dalam menangani COVID-19 di negaranya. Di Jawa Barat, kita punya Picobar, sistem terintegrasi yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penanganan COVID-19 yang tepat. Dengan bantuan teknologi digital, pemerintah secara transparan dapat menyajikan data, melakukan pemetaan kasus, pendataan bantuan sosial, meningkatkan efektivitas tes masif, dan mendengar aspirasi masyarakat secara efektif. Ternyata, pandemi telah mendorong beberapa kemajuan di bidang teknologi. Proses digitalisasi di berbagai sektor dipaksa untuk beradaptasi, dan kita bergantung padanya saat pandemi. Sekian penjelasan materi yang dapat saya berikan mengenai manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih semuanya.